Cara naikin followers dan dapetin ratusan juta dari social media. Kita sekarang lagi ada di dalam dunia yang berkembangnya sangat cepat sekali. Kalian bisa ngelihat baru-baru aja AI udah bisa memproses teks jadi sebuah video. Bayangin cuma nulis teks, abis itu langsung jadi video. Juga kita ngelihat perkembangan teknologi di mana kita bisa mendesain kamar kita hanya dengan sekali klik aja langsung jadi. Kita masuk di era dunia di mana kalian tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk bisa menghasilkan uang yang banyak seperti zaman bapak-bapak kita. Kalian juga nggak perlu punya banyak pengalaman berkantor di A, pindah kantor B, pindah kantor C, dan lain-lainnya untuk dapetin job dengan high paying salary. Kita juga masuk di era di mana seorang ibu rumah tangga yang bisa ngasilin ratusan juta sampai miliaran rupiah hanya dengan postingin konten tentang anaknya. Dan kita juga masuk ke dalam era di mana orang yang habis di PHK karena COVID-19 switch karir dan akhirnya punya penghasilan yang lebih tinggi berkali-kali lipat dari gajinya dulu. Dan kita hidup di era di mana anak 20-an awal bisa punya uang puluhan miliar sampai ratusan miliar. Ini adalah era di mana pekerjaan yang berhubungan dengan dunia digital itu sangat-sangat memberikan hasil yang eksponensial. Jangan sampai kalian tertinggal di era yang sangat cepat ini. Kalian sekarang nonton video ini juga ada di platform digital. Kalian klik video ini juga karena kalian penasaran gimana caranya ngasilin uang dari dunia digital. Jadi kalian nonton video ini sampai habis biar gue bisa ajarin kalian gimana cara ngasilin uang dari angin lewat dunia digital. Kalau kalian gak punya waktu, siap-siap ketinggalan. Kalian bisa lihat sekarang karir gue di dunia digital ini yang awalnya dari content creator, terus abis itu kita jadi kreatorpreneur, content creator yang akhirnya jadi entrepreneur. Kalian bisa lihat gue dapat puluhan juta, belasan juta dari dunia digital, dari endorse, dan habis itu dari kelas gue, dari beberapa bisnis-bisnis yang lainnya juga. Hanya dengan satu kali syuting endorse, gue jual kelas digital, dan gue dapat uang dari beberapa perusahaan, hasil dari gue ngonten, dan akhirnya gue invest ke perusahaan tersebut. Gue bisa jalan-jalan, main sama keluarga, main sama anak gue, liburan bareng keluarga, gak kerja, dan duitnya tetap datang. Mungkin kalian mikir, itu kan elu bang, mana mungkin gue bisa dapetin hal seperti itu. Mungkin perbandingannya kalau misalnya dibandingin sama gue, agak jauh ya. Tapi gue akan kasih kalian perbandingan yang lebih realistis. Ini adalah beberapa murid gue, mereka punya penghasilan puluhan juta rupiah, lebih besar dari pegawai kantoran yang kerja puluhan tahun. Dengan mereka memiliki kebebasan waktu, mau kerjanya kapan, kebebasan memilih, mengambil pekerjaan-pekerjaan yang halal doang, dan kebebasan tempat mau bekerja di mana aja yang mereka suka. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya, gimana cara ngasilin uang dari sosial media tanpa perlu keluar modal banyak, hanya modal internet, HP, dan mungkin sedikit lu beli mikrofon lah. Step awal untuk bikin konten di sosial media. Kalian yang pertama kali harus dilakukan adalah cari niche kalian. Kalian harus menentukan di sosial media itu kalian mau memilih niche-nya apa, pembahasan kalian apa, topiknya apa. Karena pada dasarnya nggak bisa bikin konten untuk semua orang. Bahkan konten-konten positif pun ada orang yang nggak suka juga dan nggak tonton juga. Setelah menentukan niche itu kan pasti kan banyak ya. Dan udah mulai banyak persaingan-persaingannya orang yang menyentuh niche tersebut. Selanjutnya kalian pilih yang namanya specific niche. Dan habis itu kalau misalnya ternyata pesaingnya masih banyak juga, kalian pilih yang namanya super specific niche. Contoh dari niche itu adalah kesehatan. Nah, specific niche itu adalah diet. Super specific niche adalah diet intermittent fasting. Nah, jadi caranya kalau kalian mau membedakan diri kalian dengan orang lain, kalian bisa lebih spesifik lagi ngebahas topik yang mau kalian bikin di dalam konten. Nah, sampai akhirnya kalian menemukan yang namanya diamond niche atau niche berlian. Contoh diamond niche, kalian pilihnya niche-nya kesehatan misalnya. Terus habis itu kalian pilih diamond niche-nya adalah kesehatan untuk para pekerja kantoran yang punya lower back pain, punya obesitas, dan punya diabetes. Dan kalian bikin konten untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Itu adalah diamond niche. Yang kedua, bikin akun sosial media dan fokus grow audience di seluruh platform. Kesalahan banyak orang adalah followersnya masih dikit, audiensnya masih dikit, tapi mereka udah kebelet untuk monetisasi. Followers masih ratusan atau ribuan udah kebelet untuk buka kelas, untuk jualan affiliate, dan sebagainya macamnya. Alhasil konten-konten yang gak ada yang minat untuk konsumsi. Padahal sebenarnya saat lu bikin akun, tujuan utamanya adalah untuk gedein followers dulu. Untuk gedein followers itu tuh maksudnya kayak lu masukin ikan di dalam akuarium lu terus. Sampai ikannya banyak, terus habis itu lu kasih makan ikannya dengan konten-konten yang bermanfaat yang mereka suka. Gue selalu bilang ini namanya audience centric. Fokus ke pengembangan akun dulu, kalian bisa start dulu dari IG dan TikTok dibarengin. Nanti kalau misalnya akunnya udah grow, kalian main ke YouTube, biar subscribersnya juga nambah. Dan pastiin konten-konten di platform-platform tersebut harus audience centric. Nah, step selanjutnya setelah lu berhasil menaikkan followers, jangan lupa ada satu step lagi yang lu harus lakukan, yaitu adalah branding. Ingat, kita bikin konten, kita muncul di depan kamera seperti ini, kita tuh membuat yang namanya personal branding. Tujuannya adalah biar orang-orang yang follow akun sosial media lu itu nggak cuman mau informasi lu doang, tapi mereka juga suka sama karakteristik dari personal lu. Ujungnya harapannya adalah mereka bisa jadi fanatik sama lu, atau biasanya kita bisa bilangnya adalah fan base. Supaya saat lu nanti dapat endorse atau supaya saat lu nanti jualan produk, mereka nggak pikir panjang untuk beli produk lu. Bahkan nggak pakai mikir atau ngebandingin produk lu sama produk orang lain. Dan ini juga pesan untuk kalian, kalau kalian udah punya followers banyak dan udah bangun branding, hati-hati dalam memilih endorse. Jangan main asal pilih
milih endorsan aja. Karena nama kalian yang dipertaruhkan di situ. Gimana caranya kita bangun brand di akun kita? Caranya adalah dengan kita memformulasikan kita mau dilihat sama orang sebagai apa. Contohnya di akun Muda Cuma Sekali, gue mau nunjukin 3 hal. Look good, look sukses, dan look smart. Bener gak seorang Aldio Ogut Muda Cuma Sekali udah kelihatan seperti itu? Coba tulis di komen. Kalau bener, berarti rencana branding gue udah sukses. Step selanjutnya adalah monetize. Di sini adalah golden age-nya di mana saat kalian jadi content creator dan kalian sudah monetize. Gue akan bongkar kenapa content creator itu punya potensi penghasilan yang jauh lebih besar dibandingin orang-orang yang kerja kantoran di SCBD. Tapi dengan syarat kalian udah punya followers yang kuat dan juga udah punya personal branding yang kuat, kalian bisa lebihin tuh orang-orang yang kerja di SCBD. Dan kalian bisa ngasilin puluhan juta bahkan sampai ratusan juta satu bulan. Yang pertama adalah penghasilan dari endorsement. Lu sadar gak sih rate card dari content creator itu tuh sangat tidak adil. Rate card untuk 1 kali posting bisa aja 3 kali UMR atau 4 kali UMR. Ya memang dunia gak adil, memang seperti itu. Harga dari endorsement seorang influencer itu tuh bener-bener nego pasar. Jadi gak ada rate-nya. Rate yang bener-bener oh kalau 100 ribu sekian, kalau 200 ribu sekian. Enggak, ini bener-bener harganya nego psikologi mainnya. Jadi makanya peran personal branding tuh penting di sini. Gue kasih contoh, ini adalah invoice yang masuk endorsan ke gue dengan nilainya 750 juta per satu project ini. Dan gue dapat ini dengan apa? Dengan gue bikin konten dalam periode tertentu. Bikin kontennya di mana? Di rumah. Sekarang di studio. Udah bukan rumah lagi karena udah invest. Oke, mungkin 750 juta kejauhan, tapi ini ada contoh lagi salah satu murid dari Akademi Kreator. 1 kali posting aja dapetin 20 juta rupiah. Yang kedua adalah AdSense. AdSense ini semi passive income lah ya. Contohnya kayak gue udah bikin konten interview kerja dari lama banget, tapi masih ngasilin uang sampai sekarang. Apalagi buat kalian-kalian konten-konten yang memang viewsnya tuh gede. Bahas fakta-fakta unik, abis itu bahas tentang yang gameplay Mobile Legend. Semakin lama videonya, AdSense-nya tuh makin tebel. Tinggal dilihat aja yang namanya CPM-nya. Selanjutnya adalah gift. Kalian dikasih saweran lah sama orang lain. Walaupun ini bukan favorit gue, tapi menurut orang-orang ada juga yang memang benar-benar dia monetize dari gift. Karena gift ini tuh ada mentoknya. Tapi ini menurut gue tetap layak dicoba. Contohnya aja kayak Livi Renata kemarin akhirnya berhasil ngebeliin Mercy untuk nyokapnya lewat aplikasi yang dimana disitu bayar untuk dapetin eksklusif kontennya dia. Itu kan mirip-mirip ke gift. Walaupun bukan favorit gue, tapi ini perlu dipertimbangkan juga untuk kalian. Selanjutnya affiliate product. Affiliate product ini juga nggak bisa dilihat main-main. Walaupun gue nggak ngelakuin affiliate product, kenapa? Karena menurut gue reward untuk di step gue atau di tahap gue saat ini masih terlalu kecil gitu loh dengan effort yang gue harus keluarkan. Jadi mendingan affiliate produk gue kasih ke beberapa teman-teman gue aja. Contohnya kalau misalnya di komunitas Akademi Kreator ada rekomendasi alat konten, ya udah gue kasihnya ke mentor-mentor gue yang punya link affiliate untuk alat konten tersebut. Tapi yang gue tahu salah satu temen gue yang bikin affiliate produk seperti ini, dia bisa dapetin 8 juta sampai 9 juta sebulannya. Cuman ngerekomendasiin alat-alat yang dia pakai doang. Yang kelima adalah bikin digital product. Nah, digital product ini enak banget. Kenapa? Karena lu bikinnya sekali bisa dijualnya berkali-kali. Di Akademi Kreator juga udah banyak kelas-kelas online yang diciptakan sama murid-murid gue yang hasilnya tuh gila-gilaan belasan juta sampai 20 jutaan. Bahkan ada yang sampai ratusan juta tergantung dari niche dan bagaimana dia melakukan digital marketingnya. Kenapa banyak konten kreator baru yang nyerah di tengah jalan? Saat kalian sudah ngonten di sosial media, saat kalian sudah berhasil dapetin followers, dan saat kalian udah bisa monetize, kemungkinan ada 2 hal yang akan kalian hadapi. Yang pertama adalah kalian berhasil membangun akun, berhasil membangun brand dan akhirnya monetize. Yang kedua adalah kalian stuck atau lama banget pecah telurnya, abis itu menyerah. Kita sebagai konten kreator bukan orang yang kerja yang ngelamar terus diterima besok bulan depannya langsung dapetin gaji. Pasti ada namanya masa-masa goa, gue bilang ya. Masa-masa goa ini adalah dimana lu tuh kerja doang di dalam kamar, nggak keluar-keluar tapi nggak ada hasil sama sekali. Dan ini gue rasain di tahun 2018 pertama kali gue bikin YouTube. Gue sangat takut banget orang-orang yang mau mencoba karir ini tuh stuck di kemungkinan kedua, yaitu dia berhenti. Kalian udah bikin konten sendiri, belajar sendiri, tapi akhirnya stuck. Habis itu kayaknya nih konten bukan buat gue deh. Maka dari itu dari tahun 2020 karena gue tahu rasanya berjuang sendiri tuh rasanya kayak tai banget, gue bikin yang namanya Akademi Kreator. Di kelas ini gue akan ajarin ke kalian semua caranya dari mulai fundamental konten kreator, cara bikin konten auto viral, sampai riset tren yang saat ini sedang terjadi. Jadi kalian gak perlu riset sendiri, gue yang risetin sama tim gue buat kalian. Gue share di kelas, kalian tinggal ikutin dan gue jamin sukses. Jadi kalian gak perlu ngelakuin kesalahan gue bertahun-tahun cari sana sini, belajar sana sini yang dimana belum banyak kelas-kelas sebelumnya. Gue harus carinya dari luar, tapi kalian langsung dapat jalan pintasnya dan jalan cepatnya untuk kalian mendapatkan apa yang kalian mau dari dunia sosial media ini, yaitu mencetak uang dari angin. Dan saat sedang kalian merintis pasti kalian butuh support karena berjuang sendiri itu rasanya kayak tai. Makanya di Akademi Kreator juga ada komunitasnya dan mentornya yang akan ngebenerin lu kalau lu salah jalan. Dan lu kemungkinan besar juga bisa networking dan bisa bikin bisnis
bisnis bareng kreator-kreator lainnya yang satu visi sama lo. Buat kalian yang masih nggak ngerti juga, stuck di tengah jalan, gue siapin mentor-mentornya yang akan live seminggunya 2 kali buat kalian kayak bimbingan skripsi sampai kalian jadi. Dan mereka nggak bosen-bosennya menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, dan kalian juga bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan orang lain yang mungkin kasusnya, permasalahannya sedang kalian alami sekarang. Gak cuman itu, gue di titik sekarang dapetin endorsan, kan harga rate-nya udah tinggi. Kalau misalnya harga rate-nya nggak masuk ke rate gue, pasti gue lempar ke kalian semua anak-anak akademi kreator. Nanti tinggal kliennya milih mana yang cocok sama anak-anak gue, abis itu lu dapetin endorsannya. Jadi gak cuman belajar, gak cuman berkomunitas, gak cuman mentoring, tapi gue kasih lu job juga. So semuanya udah lengkap ekosistemnya. Sampai jumpa di Akademi Kreator.